Yo, halo semua, kembali lagi di Erza Anime Channel. Di video kali ini saya akan membahas mengenai episode 12 anime Lycoris Recoil. Episodenya kali ini cukup seru karena menampilkan pertempuran akhir, mulai dari Chisato dan Takina versus Majima, penyelesaian masalah antara Yoshi dan Chisato, serta permasalahan kegagalan operasi DA. Semua terdapat pada episode ini. Episode ini dibuka dengan melanjutkan pertempuran dari Takina dan Chisato versus Majima. Seperti yang kita ketahui, Majima menembaki Takina dan Chisato terus-terusan, tapi berhasil diblok dengan tas Lycoris. Sampai akhirnya magazine atau peluru dari pistolnya habis. Beberapa hari yang lalu juga di forum ada yang menyebutkan jika kapasitas dari magazine pistol yang dibawa Majima sekitar 18 peluru. Dan itu sudah habis ditembak semua. Majima juga tahu jika pistol yang dia bawa pelurunya habis, dan dia pun berlari untuk mengambil pistol revolver miliknya, yaitu pistol asli milik Majima. Chisato pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk dapat menyerang balik. Dan ya, kita melihat pertarungan mereka bertiga lagi. Walaupun Majima kalah jumlah, Majima masih bisa mengungguli mereka. Sampai akhirnya Takina dan Chisato berhasil menangkap Majima. Sementara di DA, mereka mendapat laporan jika Majima berhasil ditahan di menara radio lama. Kusunoki pun meminta untuk segera mengirimkan cleaner ke sana. Tapi tiba-tiba petinggi pemerintahan yang menghubungi Kusunoki kemarin mendatangi DA untuk mengambil alih kendali, serta akan membubarkan para Lycoris dan para Lilibel lah yang akan menggantikan mereka. Yap, ternyata Lilibel ini beneran ada, dan mereka adalah agen yang dimiliki oleh petinggi pemerintahan. Kita juga ditunjukkan para Lilibel yang beranggotakan para cowok-cowok seperti yang dikatakan oleh Chisato dulu. Kemudian di menara radio lama, Chisato pergi mencari Yoshi dan mereka pun akhirnya bertemu lagi. Tapi brengseknya di sini, Yoshi masih berpikiran apakah Chisato sudah membunuh Majima. Yoshi masih menuntut Chisato untuk membunuh padahal dia telah menyelamatkan nyawanya. Yoshi memarahi Chisato dan mengganti pistolnya dengan peluru asli agar bisa untuk membunuh. Takina yang ikut mendengarkan pembicaraan mereka lalu muncul dan membongkar semua yang telah diketahui mengenai Yoshi yang berhubungan dengan semua hal yang terjadi selama ini. Takina juga mengatakan jika dia akan merebut koper yang dibawa Yoshi karena nyawa Chisato berada di dalamnya. Tapi ternyata Yoshi ini sudah memakai jantung buatan itu di tubuhnya, dan jika mereka menginginkannya maka Chisato harus membunuhnya, dan Yoshi bersedia dibunuh oleh Chisato. Chisato marah dan mengatakan untuk jangan mempermainkannya, tapi seperti yang kita tahu, yang sangat ingin Chisato mendapatkan kehidupannya kembali adalah Takina, dan Takina pun akan menembak Yoshi jika Chisato tak bisa melakukannya. Namun Chisato segera menghentikan Takina. Mereka berdua sempat berdebat sampai Himegama memisahkan mereka dengan menyerang Takina. Chisato yang melihat itu berusaha menyelamatkan Takina, sampai pada akhirnya Chisato berada di situasi terburuk dan Chisato terpaksa harus menembak Yoshi. Chisato pun menjadi sangat kesal setelah melakukan itu dan segera menuju ke Yoshi untuk merawat lukanya. Sementara Takina dan Himegama akan berduel. Chisato pun memeriksa luka Yoshi yang untungnya nyawanya masih bisa selamat, tapi Yoshi tetap meminta Chisato untuk membunuhnya. Chisato pun menyadarkan Yoshi dan mengatakan dia membencinya, yaitu orang-orang yang menyia-nyiakan nyawa mereka. Di sini Chisato menyelesaikan urusannya dengan Yoshi. Chisato juga mengembalikan liontin Alan padanya dan berterima kasih pada Yoshi-san dan memintanya untuk tetap hidup demi dirinya. Setelah itu Himegama kembali dengan sudah tak berdaya dan Chisato menyuruhnya pergi membawa Yoshi dari sini. Takina masih tak ingin membiarkan jantung itu lepas meski sudah ditahan oleh Chisato. Takina sangat kesal dan sedih karena dia tak ingin Chisato mati. Tapi Chisato pun menjelaskan baik-baik pada Takina dan Chisato mengatakan bersyukur bisa bertemu dengan Takina berkat bantuan dari Yoshi-san. Ya, momen ini cukup membuat Mimin sedih, apalagi tahu jika temannya sendiri itu akan segera mati dan mereka akan berpisah. Tapi juga cukup ironis melihat hidupnya Chisato yang dituntut oleh Yoshi untuk menjadi pembunuh. Episode 12 ini berjudul Nature versus Nurture, yaitu maksudnya adalah bawaan melawan binaan. Ini mungkin menggambarkan si Chisato ini sebagai seorang Lycoris yang bawaan atau tugasnya adalah untuk membunuh. Tapi Chisato dibina untuk tak membunuh lagi oleh Mika setelah nyawanya diselamatkan. Dan binaan tersebutlah yang berhasil memenangkannya dan membuat Chisato sangat menghargai nyawa seseorang. Walaupun memang sulit untuk Chisato terima seperti yang kita lihat pada episode kemarin dan sekarang. Mungkin itu yang saya tangkap dari hubungan cerita dengan judul di episode ini.
Lalu di saat momen yang sedang sedih itu muncul helikopter yang dibawa oleh Kurumi dan Mizuki. Kurumi pun memberitahu Chisato untuk menyelamatkan para Licorice di menara Enkoboku. Itu karena para Licorice di sana akan diburu semuanya oleh para Lilibel. Dan juga alasan mengapa Lilibel jarang mengganggu para Licorice itu karena Mika dan Kusonoki telah bernegosiasi dengan para petinggi pemerintahan. Namun sekarang karena DA sudah gagal, mereka mengerahkan para Lilibel untuk membereskan semua para Licorice itu yang sedang berada di menara Enkoboku. Sementara di menara Enkoboku, semua Licorice sudah berkumpul di tim Fuki. Fuki yang bertindak sebagai koordinator lapangan mengingat tentang apa yang terjadi pada Takina dan melakukan evaluasi pada dirinya agar kejadian seperti dulu tak terjadi lagi. Lalu Fuki meminta pada Licorice untuk bergerak turun dengan membawa yang terluka, meski sebenarnya mereka disuruh untuk siaga. Sementara Fuki dan Sakura akan pergi menuju ruang kendalinya. Kurumi kemudian memberikan USB pada Chisato dan meminta untuk mencolokkannya ke ruang kendali. Karena nantinya Kurumi akan membantu mereka keluar dari sana serta memulihkan akses radiata yang kena retas oleh Robota. Lalu Licoriko pun kembali beroperasi. Para Licorice pun sudah bergerak turun. Fuki dan Sakura menuju ke ruang kendali dan banyak musuh untuk dihadapi. Bahkan mereka juga sedikit lengah. Duo Fuki dan Sakura ini masih belum bisa menandingi duo bestie Chisato dan Takina. Tapi untungnya ada Erika yang berhasil menutup kelemahan mereka yang memang bertugas menggantikan posisi Takina yang pergi dalam tim. Lalu mereka bertiga pun masuk ke ruang kendali dan berhadapan dengan duo berotot milik Majima. Sayangnya mereka bertiga tidak bisa berbuat apa-apa menghadapi mereka dan hanya diajar dan diampas-ampasin. Sampai akhirnya Chisato berhasil sampai di sana dan melumpuhkan mereka berdua bersama partnernya yaitu Takina. Melihat dirinya yang sudah diselamatkan oleh Chisato membuat Fuki sangat kesal. Lalu Chisato memberitahu jika Lilibel akan segera datang. Kurumi mengarahkan para Licorice dari Lilibel seperti main game Pac-Man. Sementara Chisato masih kebingungan mencari lubang colokannya. Sampai akhirnya USB-nya berhasil dicolokkan. Setelah terhubung, Kurumi segera mencari lokasi keberadaan Robota dan menghentikan akses miliknya. Siaran langsung yang dia tayangkan juga berhasil dihentikan, dan itu membuat Robota menjadi panik bagaimana bisa Walnut masih hidup. Lalu Kurumi menghubungi polisi dan memberitahu lokasi Robota dan akhirnya mereka menangkapnya. Selanjutnya Kurumi pun memulihkan akses radiata sebagai Walnut dan itu membuat Kusonoki kesal dengan Mika. Selanjutnya para Lilibel berhasil mengepung para Licorice dan bersiap untuk menyergap mereka. Tapi tiba-tiba ada siaran yang ditayangkan ke seluruh kota yang memberitahu jika aksi di menara Enkoboku tadi adalah sebuah pertunjukan yang dilakukan oleh kelompok rahasia Licorice dalam peresmian menaranya. Dan siaran itu berhasil memengaruhi para masyarakat dan mengira jika mereka ternyata hanya diprank. Selain itu, DA dan Licorice juga berhasil mendapatkan reputasinya kembali. Chisato juga kemudian menunjukkan dirinya ke para Lilibel jika dia berada di menara itu juga. Dengan begitu petinggi tadi pergi meninggalkan DA. Situasinya telah kembali seperti biasa dan DA segera menutup semua informasi yang sebenarnya dari publik. Lalu Chisato dan yang lainnya akan meninggalkan menara Enkoboku. Chisato juga memberitahu mengenai Walnut pada Fuki, tapi dia meminta untuk tak mengatakannya pada Kusonoki. Selain itu juga Takina mengucapkan terima kasih pada Erika. Erika juga meminta maaf tentang kejadian saat itu pada Takina. Lalu Chisato meledeki Fuki tentang warna seragam apa yang akan dia pakai nanti di cafe Licoreko. Itu karena dia baru saja melanggar perintah atasannya. Dan meski begitu Chisato mengatakan dia boleh mengenakan seragamnya. Mendengar itu membuat Fuki kaget. Ya meski terlihat serius, Fuki ini sepertinya tidak ingin kehilangan Chisato. Apalagi mereka juga satu angkatan di Licorice dulu, bahkan peringkat mereka sekarang juga sama. Kemudian ketika akan turun menggunakan lift, ada yang melempar tas Chisato dan Chisato pun mengambilnya. Tapi tiba-tiba ada yang menembaki para Licorice tadi, namun untungnya berhasil ditahan tembakannya. Dan orang yang menembaki itu adalah Majima yang ternyata berhasil lepas dari para cleaner di menara radio lama. Takina yang berada di dalam lift tidak bisa menuju ke Chisato karena liftnya sudah berjalan turun. Dan episode 12 anime Licorice Recoil ditutup dengan pertemuan kembali antara Chisato dan Majima.
Ya, seperti itu cerita dari episode 12 anime Lycoris Recoil. Mungkin sudah tidak ada lagi yang akan saya bahas, karena dari ceritanya sendiri sudah clear semua. Para Lycoris tidak jadi dibubarkan, kondisi di masyarakat juga kembali tenang. Berkat kemampuan dari Kurumi, akhirnya membuat reputasi DA kembali. Dan Kurumi di sini adalah MVP-nya. Memang mantap banget ini bocil. Lalu masih tersisa satu episode terakhir, yaitu episode 13 yang tayang minggu besok. Dan ada kemungkinan akan menyelesaikan permasalahan mengenai jantung buatan Chisato ataupun mengenai Yoshi-san, dan juga alasan Majima menemui Chisato. Mungkin di episode terakhir nanti kita akan melihat peran Mika untuk menyelesaikan urusan Chisato, serta tujuan sebenarnya dari Majima menemui Chisato. Teori dari saya, Majima kemungkinan ingin mengajak Chisato untuk bekerja sama, dan ini juga sebenarnya telah di foreshadow saat Majima menemui Chisato di safe house-nya dulu. Ya, kita lihat saja nanti bagaimana endingnya, dan coba tulis di kolom komentar apakah Chisato bakalan hidup atau mati. Oke, terima kasih sudah menonton sampai habis. Subscribe jika suka pembahasan dari saya, like jika suka videonya, share juga ke komunitas kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.